Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah beri kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki dalam rangka menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Yang kedua kalinya kita perbanyak untuk terus bersolawat kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampun ngastoni keterek? Belum dikopi, belum dibagi. Ini nunggu napa? Petilan terjemahan dari buku ini. Yeah. Nah. Ditulis oleh Muhammad bin Sa'id bin Salim Al-Qahtani. Judul bukunya Al-Wala wal Bara. Agar mudah Bapak Ibu sekalian, nanti kita pakai terjemahnya saja. Adapun panjenengan menawi ngersakne Arabnya nanti kita tulis di apa niku, di Google. Kemudian nanti penjenengan kantun, kalau perlu disiapkan papan tulis. Nanti penjenengan kantun, ngeklik di Google itu, nanti akan keluar hadis ataupun ayat. Nah, nanti biasanya ada tulisan Arab Indonesia. Terus saya penjenengan ngeklik Arab, nanti keluar Arabnya, ngeklik Indonesia, keluar terjemahnya. Kita klik sedikit saja, nanti sudah keluar. Itulah manfaat HP kita. Ya, jadi untuk percepatan dalam rangka mencari sumber rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari mukadimah. Ya, karena ini akan melandasi arah buku ini kemana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan, meminta ampun, dan seterusnya. Ini mukadimah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, dan seterusnya sampai amma ba'du. Di antara rahmat Allah dan keagungan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya adalah Dia menjadikan risalah Muhammad sebagai penutup semua risalah samawi, dan
menjadikannya sempurna dan bersih, tidak ada yang menyimpang dari risalah tersebut kecuali orang yang celaka. Ini mukadimah ini jero, Pak. Nggih, mukadimah ini dalam. Ini melandasi awal kita ketika kita akan membahas wala wal bara. Artinya di awal saja kita sudah digiring oleh kitab ini untuk mengatakan bahwa putih ini putih. Nggih. Bahwa putih ini putih dan kita tidak bisa mengatakan kecuali putih. Kita sudah digiring seperti itu. Ya, panjenengan perhatikan ulang kalimat ini. Jadi risalah Muhammad itu risalah penutup semua risalah. Artinya manusia semenjak diutusnya Nabi Muhammad, dia tidak boleh beragama kecuali agama Islam. Kok milih agama selain Islam? Lakum dinukum waliyadin, silahkan. Tapi jangan salahkan umat Islam kalau mengatakan kalau kamu berdin selain Islam maka fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menguatkan umat Islam bahwa kebenaran hanya ada di dalam Islam dengan ditutupnya risalah samawi dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, kalimat ini luar biasa, sempurna dan bersih. Yeah. Risalah Muhammadiyah itu risalah yang sempurna dan bersih. Jangan sekali-kali kita meragukan 30 juz. Sedikit saja kita meragukan, bisa batal syahadat yang kita ucapkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Cetok. Ini dulu bingkainya untuk kita yang akan ngaji wala wal bara. Jangan meragukan sedikit pun Islam. Karena Islam itu kebenaran sempurna yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik rahasia kehidupan di bumi, di langit dan di bumi, sehingga kita hanya bisa sami'na wa ata'na, sadaqallah wa sadaqa rasulihi. Sudah tinggal begitu. Tidak ada kalimat yang lain. Sebaliknya, ngapunten, atasnya masih ada. Allah juga telah menetapkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi para pengikut risalah ini. Jenengan calon penghuni surga atau ahli surga, Pak? Pripun? Pripun? Calon. Berarti kalimatnya Gusti Allah kurang pas ngoten. Nggih. Nah, kadang begitu cara kita berpikir. Delalain jenengan ya selalu diberi itu kok ya. Bahasanya daholal jannah. Pakai fi'il madhi. Sebuah kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengikuti risalah Muhammadiyah. Diberi kepastian ya, bahwa kita ini
dipastikan masuk surga. Nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu sekalian nggih. Nggak usah ragu-ragu, anjenengan dadi males ngoten. Nggih. Nanti kita jadi males dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Yaitu orang-orang yang mau mendudukkannya sesuai dengan kedudukannya, melaksanakannya sesuai dengan kehendak Allah dan petunjuk nabinya. Allah menamakan mereka dengan wali-wali dan golongan Allah. Ini jane apik sing diwaca Arab niki, Pak. Nggih. Jadi siapa wali Allah, siapa Hizbullah? Ketinggalipun Pak, niki ora bombong. Ketoke panjenengan ngoten lho Pak. Nggih. Insyaallah kita lah. Niki enten koruptore mboten nggih? Mboten enten ta Pak? Lah nggih. Ya. Jadi kita itu mau menggok itu mikir. Kenapa? Mudah-mudahan salah satunya hasil ngaji. Ya. Lah ngaji sesenengane menggok ya salah dewe. Berarti calon penghuni pripun, Pak? Nah, niki lho, ampun kesusu ngoten niku. Nggih. Tetep Pak, kita akan masuk surga. Nggih. Ning salahmu dhewe nek kowe pengen ngincipi neraka. Nggih. Yaitu dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan baik kecil maupun besar. Selama panjenengan tidak musyrik, hak kita surga karena itu janji Allah. Yeah. Nenek kula jenengan sami sekali lagi pengen ngincipin neraka, nggih, monggo. Nggih. Artinya di dunia ini akan tergoyang keharmonisan hidup kita. Akan ternoda ketenangan hidup kita. Di akhirat kita akan merasakan beratnya kerikil diletakkan di kaki sementara otak kita mendidih. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berikutnya saya ulangi ini, orang-orang yang mendudukkannya sesuai dengan kedudukannya, melaksanakan sesuai dengan kehendak Allah dan menurut petunjuk nabinya, mereka dinamai wali Allah atau golongan Allah. Jelas sekali kalimatnya. Ya. Maka jangan diberikan kepada orang-orang khusus. Siapapun yang persyaratan ini terpenuhi, dia punya hak untuk disebut waliullah. Dia punya hak untuk disebut Hizbullah. Boleh, siapa saja boleh mendapatkan sematan gelar itu. Sebaliknya, Allah menetapkan kecelakaan dan kehinaan bagi siapa saja yang menyeleweng dari syariat ini, menyimpang dari jalan yang lurus. Allah menamakan mereka dengan wali-wali atau tentara-tentara setan. Jadi sederhana, waliullah itu orang-orang yang insya Allah sedang berupaya seperti kula panjenengan sami niki. Adapun wali setan niku sing ngeten-ngeten niki ra digagas, Pak. Nggih, sing ngeten-ngeten niki ra digagas. Bathuke gosong, sangat mungkin dia wali setan. Ning nek ra tau ngeten niki. Nggih. Lah wong
gelare haji ya ning cakruk kiyu-kiyu kok, Pak. Ini ku nyata kok. Ya, ndak bisa dipungkiri. Dalile kan ra nganggo dit. Ra dosa. Nggih. Tapi dia ndak sadar kalau sedang mengikuti kemauan setan, menghabiskan waktu tanpa memberi manfaat bagi dirinya kegiatan itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari risalah ini, dasar risalah ini adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang agung ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di deretan kalimat yang karenanya timbangan-timbangan ditegakkan, lembaran-lembaran catatan disiapkan, pasar amal pengantar ke surga dan neraka digelar. Dari kalimat ini manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan orang-orang yang selalu berbuat dosa, dan agama dibangun di atasnya. Demi menegakkan kalimat ini pula, pedang-pedang dihunus untuk jihad. Ia merupakan implementasi hak Allah atas seluruh hambanya. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wali ajliha, iki kalau waca Arab biar lebih keren dikit. Pundi halaman berapa? Pindah Pak, nyen ngapunten, keliru nggih. Ndak ketemu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulan yang sering saya sampaikan, hidup ini menjadi hidup setelah adanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada dosa, tidak ada pahala kalau tidak ada tauhid. Tidak ada kafir, tidak ada mukmin kalau tidak ada la ilaha illallah. Cupi panjenengan galih mawon. Panjenengan galih. Ya. Seandainya dalam hidup ini tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kinten-kinten wanita tidak berjilbab bisa dikomentari mboten? Coba panjenengan kali. Panjenengan renungkan. Wanita pakai celana pendek separuh pupu. Nggih. Lalu bajunya apa niku? You can see, bisa ndak dikomentari sebelum adanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ndak bisa Pak dikomentari. Ya. Ngono kuwi jenenge nyandang ranggena. Ndak bisa dikatakan ranggena. Karena tolak ukurnya ndak ada. Gimana? Ndak ada. Kafir, mukmin ndak ada. Ya. Maksud kula ngeten Bapak Ibu sekalian. Lah kok kita sekarang mempelajarinya? Lalu kemudian kita menjadikan petunjuk dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, niki rodok nyelelek. Salah satu di antara kita ini meninggal dunia. Allah akan mengatakan, luweh becik langit lan bumi hilang. Tinimbang hambaku yang seperti ini hilang. Kulo nyinau niku ngantos nangis kok Pak. Kenapa saya nangis?
Karena saya ini hidup di Semanggi Mojo, Pak. Nggih, mau 5 genep. Janjane kula arep muni ya ora enak wong niku wong tua kula. Tapi itu fakta lapangan. Bapak Ibu nggih uripe kaya wong kampung padha nggih. Kula nggih setiap hari nek butuh duit niku kudu nggih manut Mbak Yu kula marosik no ngisor papringan barongan jaluk duit gitu beras. Nggih. Dadi kula dadi mubalek niku kalau saya merenung buku ini nangis Pak kula. Kula niku apike dadi copat ulung. Karena urut-urutane ngoten. Nggih. Boten mung molimo ditambah lahir dari yang seperti itu, delalah tanggane we nggih sakniki klithikan. Riyen jenenge ISIS. Oh silir nggih, kleru nggih. Dadi kudune niku gentho lah cara gampangane ngoten nggih. Kudune niku gentho. Ya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, hidayah itu betul-betul rahasia kehidupan. Betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah awake dhewe dipilih Gusti Allah niku ogah-ogahan pengajian. Napa ngeten iki mboten berarti panjenengan dipilih Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku nek pengajian, kula beda kali Ustaz Abdullah Manap. Bedane pripun? Jenengan nek pengajian kok turu tak dukung, Pak. Saestu mang turu, mang lendetan mang turu. Napa sebabe? Aja-aja ning omah arep turu angel ra ilok. Nggih. Bahasan teko pengajian malah lah nggih angler. Ya. Kok ngoten? Karena dia tidak punya niatan untuk tidur ketika datang di pengajian. Kok jebule ra kuat ngangkat sirah? Yaitu bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada orang yang mendapatkannya. Sanadyan nek jenengan turu kabeh aku ya mulai. Gitu. Tapi kalau salah satu di antara tahu-tahu di antara kita tidur ya sudah biarkan saja. Nek kula ora tak tegur, Pak. Niku jelas kekeselen tenan niku nggih. Napa mulih bakul tape, bakul areng itu kesel tenan niku ketoke nggih. Ya. Jadi ini karunia pemberian Allah yang betul-betul diberikan oleh Allah kepada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niku anggar ngisi pengajian nggon tempat-tempat yang saya anggap baru, saya selalu mengulang faman a'tahu dinan faqad ahabba. Sapa wong sing diwenehi sadar Gusti Allah nindakake agamane, berarti dia orang yang dipilih oleh Allah untuk dicintai. Ya, dipilih oleh Allah untuk dicintai. Sehingga kebaikan itu menjadi bagian dari sesuatu yang dia cintai. Sehingga nanti dia menjatuhkan pilihan itu didasari oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pilih neng omah apa neng masjid bar maghrib yo masjid pengajian. Neng omah ya mung plonga-plonga padha wae. Pilih nang masjid bismillah ngrungokne pengajian, cetha luwe apik. Pun sederhana sekali dalil yang diangkat, yaitu selalu memilih wilayah-wilayah kebaikan sebagai bukti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya konsekuensinya sebenarnya dari kalimat Ibnu Qayyim ini kalau kita tarik panjang, kebaikan itu harus di atas keburukan. Ya. Jika kebaikan tidak di atas keburukan, maka hidup kita sedang dalam keadaan terfitnah. Terfitnah. Tolong minggu bulan depan
Nanti disiapkan papan tulisnya. Ya. Saya akan menjelaskan sedikit ya, makna din yang diterangkan oleh Abul A'la Al-Maududi di dalam kitab beliau Al-Mustalahat Al-Arba'ah, 4 istilah di dalam Al-Quran, yaitu kula acak mawon nggih, din, ibadah, rob, ilah nggih. Din, ibadah, rob, ilah. Din itu maknanya, Bapak Ibu sekalian, din itu maknanya, saya ambil yang sering muncul dulu aja, kekuasaan. Din itu maknanya ketaatan. Din itu maknanya aturan, hukum. Din itu maknanya balasan atau sanksi. Ya. Ini makna din. Itu nek din diartikan agama gitu toh, ngambang banget. Ya, ngambang banget. Din itu maknanya 4 ini. Sehingga satu dengan yang lainnya terkait. Sebenarnya komponen yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ya, komponen yang memiliki fungsi sendiri, tapi antara satu dengan yang lainnya berhubungan. Namanya sistem. Ya, namanya sistem. Kekuasaan itu hubungannya dengan ketaatan. Ketaatan itu hubungannya dengan hukum. Hukum itu hubungannya dengan pahala, ganjaran, sanksi, ancaman, ya, dan lain sebagainya. Lah 4 ini tidak bisa dipisah. Ya, 4 ini tidak bisa dipisah. Maka panjenengan bisa memperhatikan hidup ini sistemik. Artinya kehidupan ini din, Pak. Nggih, kehidupan ini din. Ada penguasanya? Ada. Nek wong Australia tidak ada, Pak. Penguasanya hukum alam. Penguasanya ada. Apa buktinya penguasanya ada? Ya. Kalau Islam jawabannya sudah, walaupun matur jenengan, itu ndak dimiliki oleh yang lainnya. Jawabannya kul huwallahu ahad. Jawabannya itu kul huwallahu ahad. Kok bisa begitu? Ya. Pencipta itu mesti yang pertama. Pencipta itu mesti yang pertama. Sebelum yang pertama, kenapa Pak? Sebelum yang pertama, tidak ada. Yang tidak ada bisa mencipta? Yang tidak ada bisa mencipta? Tidak bisa. Yang mencipta itu yang ada. Lah kalau pertama niku ada atau tidak ada? Ada, Pak. Jadi tepat sekali Allah mengatakan kul, katakan Muhammad, Allah ahad. Lah niki mengke rentetannya panjang. Ya. Setelah yang ahad itu makhluk. Setelah yang ahad itu makhluk. Yang ahad menamakan dirinya Khalik pun tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah. Lah kalau Khalik ingin menghancurkan makhluknya, rahasianya ngerti semua, Pak. Gimana? Khalik ingin menghancurkan makhluknya, rahasianya ngerti semuanya. Solo niki pengen mati sipil, Pak. Amat sangat mudah.
tapi harus yang tahu. Kalau iso muni ngeten tapi kalau ora iso nglakoni. Karena saya tidak punya keahlian di bidang itu. Lah siapa yang ahli? Ya yang menguasai urusan perlistrikan di Solo ini. Yeah. Lah Allah itu zat yang tahu rahasianya yang diciptakan. Ya. Ini harus jadi pemahaman kita bersama-sama. Ya. Jadi jawabannya kula bali malih niki Pak. Ya. Jadi pencipta itu yang ahad. Sebelum ahad tidak ada. Katanya yang ada itu diadakan oleh yang ada. Lah kalau ahad ajeng dijawab pripun? Pripun Pak? Kan orang barat selalu mengatakan, terus Allah tuh kan ada. Allah yang adakan siapa? Kan ngoten Pak? Ini kan berulang kali saya sampaikan. Nggak kita gali sesarengan. Yeah. Kita mikir bersama-sama. Ini alam semesta, langit dan bumi. Yeah. Sebelum ada langit dan bumi, itu ada Allah. Ya, ada Allah. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Terus yang diciptakan oleh Allah salah satunya kita, karena kita diberi akal pikiran, lalu kita bertanya, "Larus Allah sing gawe sapa?" Niku mesti wong ngeleng, Pak. Nggih. Maka kalau kita disuruh tidak mengomentari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sebelum Allah tidak ada. Allah itu al-awwal wal akhir. Huwal awwalu wal akhiru. Allah itu yang awal dan yang akhir. Artinya antara awal dan akhir itu lenyap. Karena memang dikehendaki oleh yang menciptakannya untuk lenyap. Sehingga yang ada tinggal yang pertama, lalu dia berada di posisi yang terakhir. Ngapunten Pak, rodok dhuwur mboten niki? Mboten nggih? Nggih. Jadi sebelum Allah berarti tidak ada. Maka jangan bertanya sesuatu yang tidak ada. Sehingga kita mikirnya hanya, oh berarti pernyataan Al-Quran, artinya pernyataan Allah, itu pernyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Seprofesor apapun toh dia, guru besar universitas terkemuka di seluruh dunia toh wis. Dia tidak akan bisa mengomentari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah mengatakan dialah Allah yang ahad. Yang ahad itu tidak bisa dikomentari. Ya. Yang ahad tidak bisa dikomentari Bapak Ibu sekalian ya. Maka kalau begitu alam semesta ini dikuasai oleh penciptanya. Ada ndak yang disuruh taat? Wonten Pak? Harus manut kemauan Allah, ada ndak? Semua makhluknya. Nggih. Kemudian ada hukum mboten? Ada, buktine banyu ra tau munggah. Lah air mancur niku munggah, jenengan sing bingung. Ya, air mancur niku medun kok munggah niku pripun? Air mancur sing ketok munggah niku medun. Nggih Pak nggih. Ngajari napa nih ngaji napa-napa mboten mudeng iki lho. Ya. Jadi alam semesta ini mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ada ndak sanksi bagi siapa yang melakukan pelanggaran? Ada. Alam ini rusak mesti Pak. Alam ini rusak. Ketika ada makhluk Allah yang coba-coba mengikuti kemauannya, kemudian dia meninggalkan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin KDM istilahnya nganggo istilah KDM nih kok. Jadi mbabati hutan, itu otomatis, ya. Karena hukum Allah ini dilanggar, dirusak oleh yang babat-babat hutan tanpa mempertimbangkan hukum alam itu sendiri. Karena alam ini diatur Allah sedemikian rupa, sistemik, luar biasa rapinya Pak. Luar biasa rapinya. Nah, ini alam, sekedar wawasan sederhana mawon. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau dinyatakan agamanya sempurna oleh Allah, dikatakan waraditu lakumul islamadinan. Aku ridho cara berislammu. Terus nek dikomentari ngoten. Jadi hidup Nabi semenjak diutus menjadi Nabi hingga beliau wafat, bahkan sebelum wafat, turun ayat yang bunyinya waraditu lakumul islama dinan. Dan aku ridho cara berislamu ini sebagai agama, sebagai tuntunan kehidupan. Lah kados pundi? Nggak diteliti Pak. Ketika Nabi mendapat ayat ini, siapa yang mengatur kehidupan masyarakat ketika ayat ini turun? Sinten Pak? Khususnya Madinah Rumiyin, Madinah Mekah. Siapa yang mengatur? Rasulullah. Siapa yang disuruh taat? Semua penduduk, baik muslim maupun non muslim. Ada aturan? Ada potong tangan, ada kisos, ya ada rajam dan lain sebagainya. Ada sanksi, ada pahala? Ada. Ada. Lalu kita turun. Sekarang awake dhewe melayu ten Indonesia mawon. Nggih. Apakah Islam di Indonesia ini sudah tegak? Belum. Kalau belum, nggih sampun, mboten sah dibahas. Ning diupayane piye carane supaya Islam ini tampil kembali. Sehingga kita belajar dari Soekarno hingga Prabowo. Kita belajar dari situ. Mengapa sejak awal Indonesia yang sudah jelas membuat pernyataan berkat rahmat Allah sampai terus, lalu kemudian muncul ketuhanan yang Maha Esa yang diilhami oleh ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diilhami oleh itu, lalu rapat debat, hasilnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok hasilnya UMR 2.500.000? Nah, caranya ngoten Pak. Diteliti ulang. Apa kekurangan masa Soekarno? Kekurangannya ulama-ulama terlalu lentur karena menginginkan segera munculnya kemerdekaan. Karena dijajah nggih pun terlalu lama. Kemudian di bawahnya lagi kekurangannya apa? Kita cari.
Lalu kita berupaya bersama-sama. Kalau masukan saya, di mana-mana saya matur, mari kita kembali ke konsep yang telah dibuat oleh pendiri-pendiri negeri ini. Karena itu betul-betul menurut saya mereka berkeinginan untuk Islami. Tapi kita tidak tahu situasi pada waktu itu seperti apa. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan, tapi kita mengambil hikmah kekurangan yang ada. Kita tidak ngerti Pak, ketika 1945 itu kondisinya seperti apa, wong bukti ini kesusu, kan ngoten nggih. Jenengan bisa membaca sendiri, buktinya juga kesusu. Maka belajar dari sejarah yang ada. Kemudian kita sebagai masyarakat berupaya bagaimana agar supaya Indonesia ini kembali ke konsep yang dicanangkan oleh pendirinya yang menginginkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak hanya gemah ripah loh jinawi Pak, tapi juga toto tentrem kerto raharjo. Artinya hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah konsepnya 5 niku. Konsepnya 5 niku. Napa konsepnya? Masyarakat digerak seluruhnya wajib memahami agama masing-masing. Harus. Agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berkualitas, yang ditandai oleh manusia yang punya karakter adil dan beradab. Niku pun boten sah. Boten sah di kandhani napa-napa. Itu nanti sudah hasilnya kebaikan. Kula boten pamer boten. Kula duwe tangga Nasrani, Pak. Istrinya meninggal dunia. Saya di jalan ketemu sama beliaunya, numpak pitondral nih kok. Saya langsung hentikan beliaunya, Pak ngapunten, kalau jane pengen jajan leh jenengan. Tapi gandeng niki jam 1 kalau kudu rapaten Yayasan Bina Umat, ada Amanah Umah, ada Bina Umat. Yang ngapunten jenengan jajan dhewe. Saya beri uang 50.000. Niku nemoni kula iso muni, bahasan nek kula mlebu Islam apa ya ditampa. Coba. Ya, loh saya tidak punya pikiran ingin merubah dia menjadi Muslim. Waktu ngasih uang itu, saya hanya niki tonggo apik, saya tidak sempat ngelayat. Tinggi ngijoli mungkin gelone dhewe, wah bahasan ra nglayat aku, mbok menawa enten pikiran ngoten. Maka kemudian saya mencoba mengakrabi dia dengan uang 50.000. Ya, tanda bahwa saya tidak ada persoalan dalam urusan keyakinan. Memang pilihan dia seperti itu. Jadi wong Islam niku rasa diajari toleransi, ora usah swastiastu, namo budaya, ora usah ngono wis. Ndak terlalu penting itu. Yang kita butuhkan bukan itu, yang kita butuhkan itu bagaimana orang Nasrani, Hindu dan lain sebagainya ketika berada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka mendapatkan kenyamanan sesuai dengan keyakinannya. Udah. Dan itu sudah dibuktikan oleh umat Islam. Sudah dibuktikan oleh umat Islam. Nah, ini Pak, persatuan terjadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar terus harus begitu. Lah kok suasananya seperti sekarang ini? Ini sudah top-topnya suasana nih Pak. Nek KPK nangkep polisi, polisi nangkep KPK. Jos nih Pak. Tenan itu dan jos-josnya sistem hidup di Indonesia itu luar biasa itu, luar biasa gumun kene ngoten lho Pak. Jadi betul-betul mengherankan betul itu. Kok iso nganti kaya ngono ngoten lho. Ya. Kangge kula panjenengan sami, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kita punya tugas ini, bukan diem. Nabi ngemutaken ngeten, saya kunu alaikum
umara'u ya'murunakum bima la yaf'alun. Nggih, akan terjadi dalam kehidupanmu wahai umat Islam. Nggih, napa? Pemimpin-pemimpin yang mereka memerintah kalian dengan perintah yang mereka sendiri ra nglakoni. Faman saddaqahum bikitbihim, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, wa a'anahum ala dzulmihim, dan memberikan bantuan, pertolongan, pembelaan atas kedoliman mereka, falaisa minni walaisa minhu. Nabi ngeri sekali Pak ancamannya. Nek sampai membantu, membela, menolong kedoliman mereka, membenarkan kedustaan mereka, kebohongan mereka, dia bukan umatku, dan aku tidak mau dianggap sebagai nabinya, dan dia tidak akan meminum telagaku. Itu ancaman Nabi Muhammad, Pak. Mangke dipun tulis, sayakunu alaikum umara'u, ngoten mawon. Mungkin keluar kanten jenengan ngeklik. Jadi dari bawah ini harus pinter, jangan ikut rusak. Jangan ikut rusak, Pak. Nggih. Wong paling ra gagas sing penting saiki ngei apa? Nah, itu namanya ikut rusak. Loh, ini slogan umum lho, Pak. Paling-paling nek dadi ra gagas awake dhewe. Nah, saiki ngei apa? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, niki jalan utama kampung kita, insya Allah mau diaspal oleh si Fulan. Lah mangke monggo kita beri dukungan kepada si Fulan. Itu podonge dane jenenge. Jadi kita yang di bawah pun juga ikut rusak kalau seperti itu. Nek sakit seperti, kalau tidak salah terpilihnya kakaknya Gus Bahak ini boleh Pak. Yang sudah saya sampaikan, kalau bisa kita seperti itu. Lah carane pripun? Ngeten niki diuripke, Pak. Nggih, nek sakit jenengan ku dibuntut 10-10. Mboten sanggahe jamaah. Tapi tiap yang ngaji ngeten iki duwe buntut 10-10, nanti tiap kita berupaya bagaimana dari bawah ini muncul kesadaran untuk menghasilkan pemimpin sesuai dengan 5 sila niku wau. Nggih. Ketuhanan yang Maha Esa niku paling penak tauhid, paling penak. Nggih, tauhid. Karena makna paling dekat dibandingkan yang lainnya makna dari Al-Qur'an. Lah tauhid itu rentetane nggih salat 5 waktu. Nek sing dalil salat ning omah ya oleh ra usah dipilih, Pak. Ngoten bahasane sing enak-enak mawon nggih. Ciri khasnya apa? Dia salat 5 waktu di masjid bersama kaum muslimin, berdialog dengan umat Islam, lembut bersama mereka. Kita muslim sangare ra elok didelok wajahe. Enten mboten, Pak? Nggih, akeh kita muslim sangare ra elok. Nggih. Ndak sejuk dilihat orang. Bahasan kita nyenengke sebule ndek maksud. Nah, kan repot nek ngoten carane nggih. Nah, ini harus dimulai kapan ini? Ya, ini alhamdulillah Bapak di wilayah timur sana, ini rada urut niki. Terus Wonorejo itu lurahnya Pak Aziz namanya. Ya, itu luar biasa. Tokoh Muhammadiyah sekaligus beliau juga teman kita yang rajin sholat di masjid. Kemudian ini jago lagi satu yayasan dengan saya, Ustadz Mahfudhi namanya. Kidulnya lagi kemasan, godok, kemasan. Kebetulan Allah takdirkan masih muda, sudah meninggal dunia. Namanya Pak Giman. Itu juga tokoh Muhammadiyah, beliau punya pondok pesantren Darul Arqam. Jadi kita berharap orang-orang yang rajin ibadah di masjid ini mulai tampil, Pak. Yuk kita tampil, memperbaiki dari bawah dulu mawon. Ya, kita bisanya seperti ini kok. Kita tidak bisa melakukan yang lebih daripada itu.
Lah harapannya sing ra genah-genah niku muga-muga ndang mati atau nggih. Kula kadang niku muni mati niku kaya ora tegel ngono Pak, nggih. Wong-wong ngono ki apike basane Pak, ora ma. Nggih. Jadi mergo sing rusak-rusak niku ya ndang ya syukur tobat jane niku sing apik tobat. Ane kon tobat-tobat kita ya tandane ra ketok-ketok niku. Nggih. Muga-muga muncullah di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk makdziratan ila rabbina. Agar kita nanti bisa punya jawaban di muka Allah bahwa kita tidak diem, bahwa kita tidak masa bodoh. Tapi kita ada upaya. Ya bisanya seperti ini, Pak. Nek kula tak sing ngomong, kebetulan memang punya kemampuan bicara. Lah panjenengan woro-woro. Enten ki ngaji ten pundi-pundi. Kan ustaz sekarang banyak, Pak. Nggih. Jenengan 10 wong tadarus ngoten mawon. Niki napa mlih nek Solo niki saged nganten ke gemuruh baca Al-Qur'an 10 orang, tapi ting trecek ngoten lho Pak nek saged. Nggih. Kalau bisa ting trecek ngoten. Solo ini kalau bisa memprakarsai itu. Bagaimana kita bisa membuat qiraatul Quran tadarus niku ting tlecek. Barisa kita sing paling iso niku. Nggih, barisa kita baca Quran 20 orang umpamanya, nggih, tapi yang banyak itu nanti otomatis akan menjadi perubahan, Pak. Nggih. Lah hari ini kan kita ngoten-ngoten niku kita rada angel. Nggih. Apa nek ditambah kangge konsumsi? Wes pun tambah problem melih niku. Nggih. Ndak usah pakai konsumsi. Pokoknya kita bawa mushaf Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an 20 orang seayat-ayat sampai 20 rampung mulai. Ini sing banter. Nggih. Ayat 1 sampai 20 baca bareng sik. Bar niku satu-satu. Nah kalau itu ting tlecek, harapannya terjadi perubahan, ya, karena disuarakannya, didengungkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di awal ini nanti kita terus kaji. Jadi ini kitab ndak sangar, Pak. Nggih, jenengan pun mireng piyambak ndak sangar. Kitab ini cukup bagus, nyaman untuk dipelajari, bukan kitab yang sebagaimana ya, dari judulnya kadang orang sudah melihat ini momok. Enggak, ini kitab ini Masya Allah. Kitab ini mengajarkan kepada kita, intinipun ingkang kula matur ing ajeng. Kita hanya ingin diajari oleh kitab ini, ketika melihat putih begini, kita mengatakan putih pun ngoten tok jan intinya. Jadi ketika kita melihat yang lainnya mengatakan ini tidak putih, kita langsung bisa mengambil kesimpulan. Apakah kesimpulannya itu rodok kurang? Ya, apakah kesimpulannya itu rodok ranggena? Apakah kesimpulannya itu ini dan itu? Tapi menjadi jelaslah hak dan batil. Nanti ke situ arahnya. Kemudian praktek komunikasi hak dan batil beserta ahlinya itu di buku ini diterangkan bagaimana berdagang dengan orang kafir. Itu ada keterangan-keterangan global yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ngaji ini wallahu alam bisawab sampai kapan, tapi nanti kita kaji, mudah-mudahan bisa sampai selesai Bapak Ibu nggih. Ngaten mawon ingkang kita aturaken dalu menika, mudah-mudahan bisa memukodimahi apa yang saya inginkan, dan nampaknya panjenengan juga mengaminkan dengan buku ini. Mohon kalau bisa semua megang satu-satu, nggih. Kemudian nanti ada infaknya, nggih. Niki apike diinfaki 50.000, Pak. Api, nek jenengan ra kersa ya ora apa-apa, nggih. Niki apike diinfaki 50.000. Nanti panitia biar punya kas untuk bisa ngaji niki ya ora ketang aku uang, masa ustaz tok. Kalau ngombe ya rada perkewuh, Pak. Ngaten mbok menawi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.